Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, kepada Ibu Diah Panca Setiarini CGP Angkatan 11 yang kami hormati, serta kepada Bapak Ibu Dewan Guru peserta diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan di sini berkumpul dalam acara penyampaian diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, perkenankan saya untuk membacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, sambutan, yang ketiga, penyampaian materi, yang keempat, penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan untuk acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kediri kepada Bapak Kukoro Herianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada yang saya hormati Ibu Panca Setiarini yang dalam ini sebagai guru calon guru penggerak angkatan 11, pada Ibu dan Bapak Guru SD Negeri 1 Kediri yang berkah dan mencintai. Marilah kita senantiasa untuk memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridha dan nikmat-Nya pada kesempatan ini. Kita bersama-sama masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pada pendidikan yaitu di Panca Setiarini, dan berharap dan penuh semangat marilah untuk kegiatan ini saya mohon pada Bapak dan Ibu Guru untuk bisa mensukseskan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, yang pertama saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyambutkan kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh teman kita yaitu Ibu Diah Panca Setiarini. Kegiatan ini merupakan tahapan seleksi di penggerak, sehingga kalau tidak salah kemarin sudah pernah dan hari ini pernah, kalau tidak salah 3 tahapan. Tahapan yang pertama saya ikuti, yang kedua di sini juga, yang ketiga hari ini. Betul Bu Panca? 3 tahapan. Tahapan yang dilaksanakan pada kegiatan ini tertera pada binder itu diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti dalam kegiatan diseminasi ini pengertiannya kalau tidak keliru itu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu untuk memperoleh informasi, kemudian pandangan untuk dengan sadar untuk bisa melakukan suatu kegiatan atau informasi yang didapat dari teman kita. Itu nanti lebih banyak lagi mungkin dari Ibu Diah Panca untuk bisa menyampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan teman kita kaitannya dengan tahapan, kami selaku yang dituakan untuk SD Negeri 1 Kediri mendoakan mudah-mudahan tahap berikutnya akan lebih lancar dan nanti sampai dengan tahap terakhir yaitu panen karya
panen karya kalau tidak salah itu apa yang sudah dilaksanakan oleh calon guru penggerak itu nanti disampaikan atau dalam kegiatan panen karya mungkin ada kegiatan suatu seminar atau kegiatan apa yang akhirnya menimbulkan suatu kebersamaan satu kelompok angkatan itu untuk bisa istilahnya saling menemukan suatu kegiatan yang insya Allah dengan calon guru penggerak ini nanti mudah-mudahan nasib teman kita nanti akan lebih baik lagi dan akan lebih memberi support kepada masyarakat. Terakhir, apabila dalam penyampaian ini mungkin kurang pas dan penuh dengan harap, permohonan maaf apabila dalam penyampaian terlalu banyak, terlalu panjang lebar dan sebagainya, takut keliru, takut salah, sehingga itu yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada Bu Panca untuk melaksanakan kegiatan ini, dan selamat juga kepada teman-teman kita yang ini kegiatan diseminasi yang akan nanti disampaikan secara lengkap oleh teman kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi inti tentang diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Diah Panca Setiarini SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uda atas waktunya. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Kediri serta teman-teman seperjuangan yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pada hari ini saya akan menyampaikan tugas modul 1.4 yaitu aksi nyata tentang diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya terima dari pembelajaran di pendidikan guru penggerak. Next. Nah, sebelum kita memasuki materi tentang disiplin positif, kita melakukan kesepakatan forum diseminasi, Bapak Ibu. Yang pertama disenyapkan gawai ya. Sepakat? Yang kedua saling menghormati, sepakat? Yang ketiga, nah ini gembira, harus gembira ya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Next Bu. Nah, konsep inti budaya positif itu ada 7 ya Bapak Ibu. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima keyakinan sekolah atau kelas. Yang keenam posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Next book. Nah, yang pertama kita akan perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak agar dapat meraih kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah, di sini kita biasanya kan menuntut anak harus seperti ini, anak harus seperti ini. Nah, setelah saya ikut pendidikan guru penggerak, ternyata yang saya lakukan selama ini salah. Harusnya kita menuntun, begitu. Karena menurut Ki Hajar Dewantoro itu anak itu sudah lahir sudah ada garis-garis yang belum nyata,
masih samar-samar. Dan tugas guru untuk menebalkan garis-garis tersebut. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh memaksa anak untuk misalkan anak itu tidak suka menulis. Tapi kita sebagai guru karena maunya anak kita jadi penulis seperti itu nih, terus jadi dipaksa, itu tidak boleh menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, disebutkan anak yang beragama seperti yang sudah memiliki garis samar. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan di next. Nah, perubahan paradigma belajar itu selama ini ada miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang pertama ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini. Kemudian Dr. William Geiser ingin meluruskan beberapa miskonsepsi itu dengan menggunakan teori kontrol atau teori pilihan. Nah, coba Bapak Ibu berdiri sebentar nih, kita permainan sebentar. Ya, harus bahagia. Nah, kegiatan kepalan tangan. Bapak dan Ibu guru, mari kita melakukan sebuah permainan. Begini, ulangi. Panjenengan mengepalkan tangan. Kemudian coba silakan panjenengan itu mau menggerakkan buka, tutup, buka, tutup. Ayo Pak Liri. Ayo masukkan. Nah, ya cukup. Nah, dari kegiatan membuka menutup itu bisa kita simpulkan bahwa next dulu. Ya, monggo sudah pinara lagi. Silakan duduk. Nah, pembelajaran yang Bapak Guru ambil dari pelajaran ini apa? Kesimpulannya coba. Dan next dulu. Kira-kira apa? Pegangan tangan. Kemudian apa lagi? Terkait kontrol tadi Bu. Pak mengatur gerakan tangan. Siapa yang mengontrol gerakan tangan kita? Nah, betul. Next dulu. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas genggaman tangan. Apakah mau memberi sobekan kertas, membuka dan menutup gitu ya? Nah, begitu juga dengan murid kita sendiri. Murid kita sendiri yang bisa mengontrol. Kita hanya sebagai guru hanya menuntun. Jadi jangan sampai murid itu salah jalan. Lanjut dulu. Nah, perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus, respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita seperti itu ya, kadang gitu. Nah, menurut teori kontrol atau pilihan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan tentang dunia. Jadi kita hanya bisa memahami. Kita tidak bisa mengubah orang itu mau seperti apa. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini nanti kita akan bahas. Bisanya murid kita itu melakukan sesuatu yang kemungkinan melanggar kesepakatan kelas atau tata tertib seperti itu pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Stimulus responnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, biasanya seperti itu gitu aku. Kalau anak sudah dirayu tidak mempan, nah, akhirnya kita paksakan. Menurut teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol itu model berpikir menang dan menang. Berdasarkan kondisi kekinian pendidikan di Indonesia, maka dibutuhkan suatu pendekatan komprehensif serta ramah anak untuk menumbuh kembangkan pemikiran dan perilaku positif peserta didik. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah pendekatan disiplin positif. Nah, lanjut tuh. Nah, sekarang apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantoro itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ukur disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin kita, diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Lanjut. Nah, menurut Mas Menteri, anak-anak berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta bebas dari kekerasan. Mari kita bergandeng tangan untuk menciptakan lingkungan belajar tersebut bagi seluruh anak Indonesia. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan tumbuh kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita tidak harus memaksa anak tersebut, tapi anak tersebut langsung secara sadar melakukan perbuatan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Itu nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai yang dimiliki oleh manusia yang menjadikan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Lanjut. Nah, dalam kurikulum merdeka, nilai-nilai kebajikan itu terangkum dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang diharapkan ada pada murid-murid kita. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Next. Nah, sekarang kita akan memasuki materi motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia.
biasanya orang yang melakukannya akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik maupun psikologis bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Kadang murid kita juga seperti itu nih, Bapak Ibu. Bu guru, kalau saya tidak mengerjakan bagaimana? Oke. Nah, ya. Lanjut. Yang kedua, mengharapkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Lanjut. Menurut Al-Fikon menjelaskan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang membujuk atau meminta. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Lanjut. Al-Fikon juga menjelaskan dampak dari memberikan penghargaan atau hukuman adalah yang pertama mengurangi ketepatan. Kadang kan kita memberi penghargaan hanya untuk anak-anak yang biar tidak nakal seperti itu, bukan penghargaan dari hasil lomba itu, bukan. Kadang kita kan biar tidak berisik, kita beri reward jajan atau apa seperti itu. Kadang ada yang seperti itu. Yang kedua, tidak efektif. Yang ketiga, mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam murid itu sendiri. Yang keempat, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif dan tujuan penerapan disiplin positif. Contohnya begini Bapak Ibu, misalkan kita berangkat ke sekolah nih. Nah sekarang kan ada absen mikrotik. Kalau misalkan kita berangkat ke sekolah kurang dari jam 7, nah itu masing-masing orang mempunyai motivasi sendiri. Ada yang pertama motivasi biar tidak ditegur oleh atasan seperti itu. Nah kemudian ada yang merasa biar aku dipuji sama kepala sekolah. Itu loh Bu Yakti berangkatnya pagi terus. Nah, bisa untuk contoh guru-guru yang lain. Nah seperti itu. Ada yang memang benar-benar berangkat ke sekolah awal itu untuk memberikan teladan pada murid-muridnya bahwa kita itu bisa disiplin waktu seperti itu. Itu yang namanya yang motivasi yang ketiga. Ya, kebutuhan dasar manusia. Oh ya Bu, Pak, sebelum kita melanjut ke materi, apakah ada yang bertanya? Atau mungkin sudah jelas? Jelas. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itulah
kita sedang memenuhi satu atau beberapa dasar kebutuhan kita. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lanjut. Nah, begitu juga dengan siswa kita, Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar tata tertib atau kesepakatan kelas, nah sebenarnya mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lanjut. Nah, ada 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, makanan, minuman, gitu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima adalah kebutuhan disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, binatang peliharaan, dan kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebutuhan selanjutnya adalah kebebasan. Adalah kebutuhan untuk bebas atau mandiri, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Lanjut. Kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan, gitu. Makanya sekarang ayo kita bergembira. Lanjut. Nah, coba Bu, ini ada kasus Ibu Suleha, guru wali kelas 6, ini bukan saya ya, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Suleha, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Coba. Tommy selalu harus sering meminta bekal makan siang. Berarti kebutuhan yang ingin dicapai, ingin dipenuhi oleh Tommy apa kira-kira? Tidak, ya bisa saja karena Tommy tidak sanggup. Yang kedua, uang sakunya habis. Yang ketiga, karena kepengen makanannya biar sama dengan ya, mungkin Tommy mempunyai sifat peminta. Yang keempat tadi
Mungkin Tommy ingin merasakan makanan. Iya betul. Coba Bu, apa betul? Betul. Iya. Alasan Tommy karena ia lapar dan orang tuanya tidak memberikan bekal makan siang. Betul tadi ya. Karena uangnya habis. Sehingga berusaha untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Lanjut. Yang kedua, nah, karena dia merasa senang ketika temannya melakukan tindakannya pada gurunya. Nah, terus dengan harapan orang tuanya itu jadi memperhatikan dia. Caper, betul. Nah, itu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Tommy adalah kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut. Nah, alasan ketiga mungkin karena temannya jadi takut. Nah, Tommy jadi pengen jadi jagoan seperti itu. Nah, Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan karena orang tuanya mungkin nyamuninnya ya terus saja. Ada temannya yang nugget, sosis, mungkin Kentucky seperti itu. Betul tadi ya. Betul berarti tadi yang disampaikan. Sip. Lanjut. Ya, alasan karena dia merasa senang, iseng saja. Ya, jahil. Maka berarti Tommy sedang berusaha akan kesenangannya. Nah, sekarang kita lanjut ke keyakinan sekolah atau kelas. Kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan kesepakatan kelas dengan murid-muridnya. Nah, dalam kesepakatan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, jika tata tertib sekolah kan hanya sekolah, kepala sekolah dan guru yang membuat peraturannya. Tetapi kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu kesepakatannya antara guru dan murid. Itu perbedaannya. Lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Saya yakin sudah membuat semua di kesepakatan kelas sudah. Lanjut. Ini contoh keyakinan kelas saya Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Nah, kalau keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif Bapak Ibu. Jadi bukan dilarang membuang sampah di laci begitu. Itu kalau di keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, makan saat istirahat. Yang ketiga, karena di kelas saya itu sering sekali ada anak yang memanggil nama bapaknya atau nama ibunya. Jadi kita membuat kesepakatan bahwa jika memanggil itu sesuai namanya. Yang keempat, piket sesuai jadwal. Piket sesuai jadwal. Kemudian petugas piket datang lebih awal. Yang kelima, harus memakai sepatu saat di kelas. Yang keenam, mencoret-coret di buku sendiri. Peraturan yang ketujuh, wajib membawa alat tulis sendiri. Yang kedelapan, datang tepat waktu. Yang kesembilan, mengerjakan tugas sendiri. Terakhir yang ke-10, melaksanakan upacara dengan tertib. Terima kasih. Sami-sami. Dan itu contoh dari keyakinan kelas 6. Lanjut dulu.
Nah sekarang kita ice breaking dulu nih Bapak Ibu. Monggo sekarang panjenengan berdiri keluar dari area. Yuk lagi Mas Yan. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar riang agam. Tangan diputar-putar riang lalu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar riang agam. Tangan diputar-putar riang lalu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana? Semangat lagi? Oke. Kita lanjut ke posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol itu juga ada 5. Yang pertama guru sebagai penghukum. Yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau. Dan yang kelima guru sebagai manajer. Nah, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, itu biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghadiri. Tapi kayaknya sekarang tidak ada seperti itu ya. Seperti itu yang nanti dilaporkan. Nah, kata-katanya itu biasanya seperti ini Bapak Ibu. Patuh aturan saya atau awas. Nah, kan seperti ini nunjuk otomatis. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, pasti tangannya itu pasti tunjuk-tunjuk ya Bapak Ibu. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Nah, itu kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum. Next. Ya, ini sudah next. Posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini? Nah, seperti itu ya. Jadi hasilnya murid akan merasa bersalah dan telah mengecewakan. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan, jadi malah menjadi beban mental dari murid itu. Nah, posisi kontrol sebagai teman, nada suaranya itu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid. Mata dan senyum jenaka. Posisi teman itu, posisi teman bisa negatif ataupun positif kan. Nah, positifnya membuat hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Jadi
antara guru dan murid itu kan akrab. Hal negatifnya bila suatu saat guru tersebut tidak membantu maka muridnya akan kecewa. Lanjut. Masih ini. Nah, ini kata-katanya biasanya seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ini berarti Pak Heri ini yang mengucapkan itu. Ayo ingat tidak bantuan. Oh, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Pak Heri lagi berarti. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Itu. Nah, hasilnya bagaimana? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Betul apa tidak? Betul, tidak mandiri. Lanjut. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, misalkan peraturannya apa? Nah, ketika ada murid yang melanggar aturan, nah itu pasti guru yang posisi kontrolnya sebagai pemantau akan bilang seperti itu. Peraturannya apa? Kok kamu seperti itu? Nah, ya kemudian yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi. Ya kan, karena kalau misalkan ada murid yang melanggar, tahu akan konsekuensinya. Karena telah melanggar peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Nah, yang terakhir, yang kelima, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Posisi manajer yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanannya adalah guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, di antara kelima kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai apa? Kalau itu kira-kira sebagai manajer itu yang paling tepat. Lanjut. Contoh penerapan posisi kontrol guru ketika ada murid yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang guru sebagai kontrol penghukum itu ngomongnya kayak gitu. Hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau pembuat rasa bersalah, ngomongnya bagaimana? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, kan otomatis anaknya merasa ya aku salah. Seperti itu. Lanjut. Kalau sebagai teman itu, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong ibu ya. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, itu kalau pemantau. Jika sebagai manajer akan berkata begini Bu, Pak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu?
itu yang keluar dari manajer. Lanjut. Nah, coba jika ada perkataan seperti ini Bapak Ibu, Ibu sangat kecewa dengan kamu. Nah, ini kira-kira posisi kontrol sebagai apa dulu? Ibu sangat kecewa dengan kamu. Merasa bersalah? Coba dulu. Membuat rasa bersalah. Betul. Lanjut. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak ya. Sebagai teman. Tepuk tangan. Lanjut. Lari 10 kali. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti apa? Memanggang manajer. Apa? Ingat konsekuensinya apa? Plus untuk Bapak Ibu semua. Ternyata saya masih berada di posisi. Nah, pembedaan antara manajer dan pemantau adalah jika pemantau itu selalu berdasarkan peraturan. Oke, itu pemantau. Lanjut. Nah, kita tiba pada segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Jadi setelah mereka salah itu kita tidak langsung sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, tetapi kita harus melakukan restitusi. Lanjut. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan kegiatan. Menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas itu kita memberikan pernyataan kepada murid bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ini kalau kita menemukan murid yang melanggar aturan, nah pada saat kita melakukan restitusi pada tahap menstabilkan identitas, kita bisa menanyakan seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir bisa kita jelaskan kepada murid bahwa kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu. Lanjut. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon yang tadi sudah di depan.
menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan memahami kebutuhan murid atau anak. Lanjut. Ini lanjutannya. Nah, kita bisa melakukan dialog dengan murid. Contohnya itu ada, pasti kamu punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau sikap yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini contoh ada murid Al-Khalifi. Nah, Al-Khalifi memukul temannya. Nah, kita langsung, kamu kenapa sih? Bisa berbuat ya. Itu bisa bertanya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Seperti itu, oke? Ya, lanjut. Tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Next. Nah, contoh yang bisa kita sampaikan kepada murid kita adalah apa nilai yang kita percayai di sekolah kita. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melekat itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada murid pada tahap menanyakan keyakinan. Next. Nah, kesimpulannya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, yang terakhir segitiga restitusi. Next. Ya, alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu. Monggo, mau ada pertanyaan? Sudah paham semua ya Bapak Ibu? Monggo, setelah kita mengetahui bersama bahwa kita ada di posisi apa tadi, kontrol guru, mari kita bersama-sama mulai saat ini berusaha untuk menjadi seorang guru dengan kontrol sebagai manajer. Saya sudah berusaha kemarin mencoba dengan akibat etik. Nah, itu semoga resolusi yang saya lakukan bisa berhasil sehingga metik sudah tidak bergolosan lagi. Amin. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi panjenengan di kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan hati Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara penyampaian diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif telah disampaikan dengan lancar dan semoga menambah manfaat buat kita semua. Amin. Yang terakhir adalah acara penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup bersama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.